Halo teman-teman, ketemu sama saya lagi di channel saya Boni Jupar. Hari ini saya mau membahas tentang baterai kandang grower. Nah, baterai kandang grower ini adalah baterai yang digunakan setelah biasanya setelah ayam-ayam itu dari lepas pemanas, ganti bulu sudah bisa hidup tanpa pemanas, itu kita pindahkan ke kandang-kandang baterai seperti ini. Ini kandangnya full kotak, bawahnya pun datar, nggak trapesium, dan tidak ada tempat telurnya. Di sini tuh pemakaiannya itu fleksibel teman-teman. Jadi gini, ayam kan beratnya banyak yang tidak sama. Jadi pertama kali kita masukkan sini seperti ini contohnya, ini ayamnya kan agak kecil-kecil, jadi kita bisa isi agak banyak. Tapi nanti kalau ayamnya ini sudah mulai besar, kita akan jarangkan. Nah, yang ini contohnya di sini ayamnya sudah lebih besar dibanding yang tadi. Jadi ini diisi dengan jumlah yang lebih sedikit. Keuntungan dari kandang grower ini adalah kita bisa enak ya, bisa lihat misalnya ada ayam seperti ini, ayamnya sakit karena kanibal dari temannya, itu kita bisa sendirikan. Jadi nggak perlu di postal yang isinya ribuan, kita nggak perlu ngejar sehingga ayamnya juga nggak stres. Terus di kandang grower ini enaknya itu juga makan bersih ya makannya ya, karena nggak kecampur sama kotoran. Jadi ayam sama kotoran itu sudah terpisah, dan makannya pasti nggak berebut, karena kalau nanti makannya ada yang tipis, kita pasti ratakan begini kan ada sesuai SOP-nya kandang kan, perataan pakan itu juga ada, jadi makannya ayam itu lebih rata. Keuntungan lainnya itu kalau misalnya ada ayam yang beratnya ketinggalan, itu kita bisa sisihkan di bagian yang lain, dan di situ kita bisa pelihara secara intensif. Misalnya dengan mengganti pakan yang berbeda atau pemberian vitamin tanpa harus melibatkan ayam-ayam yang kondisinya sudah bagus. Nah itu kan biaya vitamin, biaya obat, semua kan bisa diirit. Jadi kita bisa fokus aja sama ayam-ayam yang bermasalah, karena kan ayamnya kan ditaruh di tempat terpisah begini. Untuk kandang grower ini teman-teman, yang spek seperti ini, teman-teman nggak bisa pakai nipple, harus pakai peralon minum. Kenapa? Karena pada awalnya ini kan ayam ini dari ukuran kecil ini sampai nanti kurang lebih berat 0,7 kalau 0,8 kalau ayam pejantan ini, dan kalau untuk ayam petelur kurang lebih sampai 1 kilo. Jadi kan nanti tingginya ayam ini bervariatif. Kalau dikasih nipelnya kan harus di dalam sini. Nah ini nggak bisa karena ini buntu semua, kecuali nanti ada beberapa baterai yang memang baterai grower spek nipel, bukannya seperti ini. Jadi minumnya tetap harus pakai peralon pakan. Nah biasanya di ayam usia awal itu dia untuk makan, untuk minum itu sedikit ada problem, nggak nyampe. Nah biasanya kita siasati pakai gini. Ini kasih kayu gini. Nah ini kita taruh sini. Nah ini begini nanti ayamnya bisa manjat di sini dan bisa makan, bisa minum. Tapi mungkin hanya 3-4 hari di awal aja sih. Terus keuntungan dari kandang grower ini, kita bisa panen parsial. Semisal untuk baris yang atas ini ayamnya terlihat lebih besar-besar. Ada misalnya 100 ekor atau 50 ekor atau 200 ekor, kita bisa mengambil pedagang ayam yang partai kecil. Jadi itu bisa keluar duluan. Jadi nanti di usia panen, usia terakhir panen itu yang panen dulu itu bisa maju dan nanti habisnya bisa bersamaan. Takutnya kalau nggak dipanen parsial, ada ayam-ayam yang beratnya oversize, sehingga bakulnya bilang, loh ini ayamnya beratnya nggak masuk, terlalu besar, adanya potongan biaya. Dengan adanya baterai ini, untuk ayam-ayam yang kecil, karena dipelihara secara intensif dan diberikan perlakuan khusus, kemungkinan pada saat usia panen nanti, itu juga beratnya bisa mengejar. Dan di kandang yang seperti ini karena makannya nggak berebut, otomatis keseragaman berat badannya juga pasti lebih bagus. Terus
salah satu kelebihannya lagi, ayam itu kan kalau kita piara di liter ya namanya, yaitu kandang postal itu kandang liter, memang kotor karena ayam makan dan kotoran itu berada di lokasi yang sama. Nah, biasanya di umur-umur 30, 35 itu kotorannya sudah mulai menumpuk lumayan tinggi. Dan rawan sekali ayam ini untuk penyakit koksi. Ya logika aja ya, ayam dipiara di tempat yang bersih dan dipelihara di tempat yang bersama kotorannya, ya teman-teman sudah pasti bisa menyimpulkan sendiri sih bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Sudah pasti yang terpisah dari kotoran itu pasti lebih bagus. Nah, ini kelebihan dari kandang grower ini, kotoran kan jatuh di bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tempat kami ini ada kegiatan di tabur pakai kapur atau gamping ya. Ini yang bisa membuat kotoran lebih cepat kering. Ini teman-teman kan lihat ya, lalernya kan minim sekali karena ini kotorannya kering, ayamnya nggak kecampur kotoran, minumnya juga sendiri-sendiri. Jadi kondisi kandang ini kering sekali. Kondisi kandang kering, laler sedikit, ya sudahlah, pasti itu performanya juga pasti lebih bagus. Untuk kandang grower ini teman-teman sebetulnya itu nggak ada ukuran yang pasti ya. Cuman intinya sih ayam lepas pemanas, ditaruh di baterai, dikurung supaya menjadi koloni yang lebih kecil, dan kita juga lebih bisa intensif untuk memperhatikan ayam mana yang membutuhkan perhatian lebih. Keuntungan baterai grower yang lain ini teman-teman itu irit tempat. Jadi kan ini teman-teman bisa lihat ini ya, ini kan tumpuk 3. Nah, bayangkan kalau ini hanya di lantai biasa, kan populasinya nggak mungkin bisa sebanyak ini. Dengan ayam sebesar ini pasti kira-kira ya, ini kalau saya dari pengalaman saya dengan luas bangunan yang sama, untuk dari kandang liter pindah ke kandang baterai ini minimal tuh bisa ada peningkatan sekitar 2 kali lipat jumlah populasi ayamnya ya, sudah meningkat 2 kali lipat. Dan pastinya performa ayamnya dipanen mengecil. Pakan terpisah dari ayam kayak gini, contoh ya, simple ya, ayamnya lo nggak bisa coker-coker di pakan, sehingga otomatis pakan tumpah juga jadi lebih kecil. Itu kan juga pengiritan, apalagi kita tahu harga pakan ayam itu nggak murah, terlebih lagi untuk pakan ayam usia segini kan butuh protein yang lebih tinggi dibanding ayam usia dewasa. Jadi kan pakan tumpah yang hitungannya per gram aja sangat berarti, bisa lebih efisiensi lah. Terus untuk baterai grower ini kebetulan di video ini saya pergunakan untuk ayam pejantan yang akan dipanen dagingnya di usia 55 sampai 60. Dengan adanya baterai grower gini, mungkin di usia 50, saya lihat ada beberapa ayam yang beratnya sudah masuk, saya bisa melakukan panen duluan. Nah, panen duluan, saya dapat duit duluan, resiko ayam yang harusnya panen tadi untuk mati juga mengecil. Ya teman-teman bayangkan, sudah punya ayam siap panen, ada 3 atau 4 ekor, tapi mati. Itu sudah makannya banyak, harusnya jadi duit, malah mati. Nah ini kan bisa meminimalir hal-hal seperti itu. Karena ya namanya ayam ya, bisa sakit, bisa kejepit, karena ada di kandang baterai kan banyak variabelnya. Jadi kandang baterai ini kalau untuk teman-teman yang bekerja di ayam dan orientasinya pada berat badan, ini sangat-sangat bermanfaat sih. Nanti kalau masalah mau pakai nipel, mau masalah isi berapa itu bisa disesuaikan dengan besaran kandang dan kebutuhan dari masing-masing peternak. Karena itu sebagai pabrik saya bikin seperti ini ya fleksibel sih. Oke teman-teman, ini info sepintas tentang kandang pembesaran atau kandang grower. Sampai ketemu di video selanjutnya.